Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kalian semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat, yaitu perkembangan IPA dan teknologi di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Saputra. Dan untuk materi yang saya dapat adalah IPA dan teknologi di masa yang akan datang. Saya mulai dari pengertiannya, yaitu IPA dan teknologi. Ilmu alam atau dalam bahasa Inggris Natural Science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukumnya pasti dan umum, berlaku kapanpun, dimanapun. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurut adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Perbedaan ketiga macam IPA tersebut terletak pada aspek yang dikaji karena kajian bahan pokoknya sama, yakni alam. Menurut Amor 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Selanjutnya, konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA yang mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologis atau ideal atau bisa disebut fisika. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Selanjutnya, yaitu sejarah peradaban manusia dan teknologi. Kita saat ini terbagi dalam 3 peradaban. Yang pertama pada saat 500 sampai 1500 Masehi. Di zaman itu disebut zaman kegelapan. Yang kedua, 1650 sampai 1955 Masehi. Di periode tersebut disebut zaman industri. Dan saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan lain-lain. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Yang ketiga yaitu kita dapat layanan bank yang dengan sangat mudah. Tentunya dari dampak positif
ada juga dampak negatifnya, yaitu dampak negatifnya yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Dalam bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, yang terjadinya produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir yaitu di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dan untuk dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu adanya sifat konsumtif. Dalam bidang sosial dan budaya, dampak positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita, meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia, melahirkan fenomena yang menarik. Dan untuk dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Yang terakhir yaitu pola interaksi antar manusia yang berubah. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Dampak positif, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dan dampak negatifnya yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dan untuk bidang politik tentunya berdampak positif dan negatif juga. Untuk dampak positifnya, timbulnya kelas menengah baru, proses regenerasi kepemimpinan. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dan dampak negatifnya yaitu penggunaan persenjataan yang canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan canggihnya alat-alat pendeteksi. IPA dan teknologi di masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki saat ini demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang intelektual, yang kedua bidang industri dan kemampuan di bidang peran, yang ketiga perubahan yang dibawakannya pada organisasi-organisasi sosial, yang keempat adalah perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Kesimpulannya pada saat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Perkembangan dunia iptek dan yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi
kemajuan peradaban umat manusia. Meskipun ada dampak negatifnya atau kelemahan dari kemajuan iptek, namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia. Faktanya, tidak dipungkiri lagi, iptek dikembangkan di setiap waktunya. Sekian presentasi dari saya. Perkembangan IPA dan teknologi di masa depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.